البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Sayang memang apa itu buku Ana mungkin tertinggal di Yaman, ini punya Abu Mukbil. Buku Ana banyak tulisan-tulisannya jadi memudahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Kita kembali kepada matan Al-Aqidatul Wasithiyah. Tayyib, qala Syekhul Islam rahimahullahu taala. Tapi matanya sudah kita baca, jadi langsung ke syarahnya. Qala Syekh Abdul Aziz Al-Rasyid rahimahullah, qauluhu fa innahu qad wasi'a kursiyyuhu samawati wal ard. Ini sudah belum ya? Sudah. Qauluhu wa huwa yumsiku. Tayyib. Kenapa kemarin enggak dikasih alamat? Tayyib. Qauluhu wa yumsikus samawati wal ardu an tazula, yaitu Allah lah yang menahan langit dan bumi agar tidak bergeser dari tempatnya. Maksudnya bagaimana? Antat toriba an amakinihima, yaitu jangan sampai mereka goncang dari tempat-tempatnya, dari posisi yang telah ditetapkan. Qauluhu wa yumsikus samawati an taqa'a 'alal ardi illa biiznih, dan Allah menahan langit agar jangan sampai jatuh ke bumi kecuali dengan seizinnya. Dan ini adalah menunjukkan kekuasaan yang sangat besar. Karena apa? Langit itu penuh dengan activity. Masing-masing mataharinya, yaitu bintang-bintangnya, demikian pula apa? Planet-planetnya, demikian pula komet, demikian pula meteor, dan berbagai macam activity di langit. Maka activity yang sebesar itu, sebanyak itu, dengan energi yang sedemikian besar, secara akal manusia adalah apa? Mengharuskan untuk tempatnya itu bergeser. Demikian pula bumi penuh dengan berbagai macam activity manusianya. Demikian pula apa? Jinnya. Manusia sendiri activity-nya aneh-aneh. Ada yang yaitu membunyikan musik dengan apa? Amplitudo yang besar, menimbulkan getaran banyak. Belum lagi yang sedang apa? Yang sedang bersih-bersih rumput, menimbulkan apa? Getaran yang banyak. Demikian pula yang sedang apa? Sedang mengebur bumi untuk mencari, mungkin mencari bahan-bahan galian atau mencari minyak, itu juga menimbulkan apa? Getaran yang banyak. Demikian pula barangkali pergeseran lapisan-lapisan bumi yang menimbulkan apa? Banyak gempa bumi dan seterusnya. Belum lagi gunungnya, belum lagi apa? Activity gelombang di lautan dan seterusnya. Sementara secara akal manusiawi, aktivitas yang sebanyak itu akan mengharuskan timbulnya apa? Pergeseran bumi, getaran dan seterusnya. Tapi ternyata apa? Allah Ta'ala menahan langit dan bumi agar tidak sampai betul-betul bergeser dari posisi yang telah Allah tetapkan. Itu menunjukkan keperkasaan dan kekuasaan yang sangat besar. Baik. Kemudian kata kata Syekh Abdul Aziz Al-Rasyid rahimahullah, illa bi amrihi wa masyiatih, bahwasanya langit dan bumi itu tidak akan berpindah dari tempatnya kecuali dengan perintah Allah dan kehendak Allah. Wa fi sahihaini an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala yaqbidullahul arda yaumal qiyamah. Dalam Sahih Bukhari dan Muslim dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah menggenggam bumi pada hari kiamat. Wa yutwis sama abiyamini, dan Allah melipat langit dengan tangan kanannya. Boleh jadi melipat, boleh jadi menggulung, terserah Allah Ta'ala. Summa yaqul, kemudian Allah berfirman, Anal malik aina mulukul ard, akulah raja yang sebenar. Maka dikatakan apa? Al, bukan ana malikun, tapi ana al malik, mengumpulkan seluruh sifat apa? Kerajaan. Dan seluruh kerajaan memang milik dia. Mana raja-raja bumi? Raja-raja bumi yang sebagiannya sombong, sebagiannya lupa diri, sebagiannya mendolimi yang lain, memaksakan kehendak dan seterusnya. Mana mereka sekarang? Ternyata mereka semua hanyalah makhluk-makhluk yang dititipi kekuasaan yang sangat kecil saja. Sekarang semuanya telah mati. Semua kekuasaan mutlak di tangan Allah Ta'ala. Nanti di hari kiamat semuanya dipanggil dan datang dalam keadaan sebagai hamba.
Baik, hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari nomor yang ke 4812 dan Muslim nomor yang ke 2787. Baik. Qauluhu wa min ayatihi an taqumas sama'u wal ardu bi amrih. Dan termasuk dari ayat-ayat Allah adalah bahwasanya langit dan bumi itu tegak dengan perintah Allah, tegak dengan urusan dan pengaturan dari Allah. Mana tadi? Minal alamati dallati ala wujudihi subhanahu wa azimi qudratih, termasuk tanda-tanda yang menunjukkan akan adanya Allah Subhanahu dan agungnya kekuasaan Dia. Wa qiyami kulli syai'in bih, menunjukkan akan tegaknya segala sesuatu itu adalah dengan Allah Ta'ala, yaitu dengan bantuan dan pertolongan dan karunia dari Allah. Qala subhanahu Qul huwal qa'imu ala kulli nafsin bima kasabat. Tayab ini salah di dalam penulisan ayat, yang betul adalah apa? Afaman huwa qa'imun ala kulli nafsin bima kasabat. Apakah zat yang dia itu menegakkan seluruh makhluk dengan apapun yang mereka kerjakan? Maksudnya adalah dia yang mengawasi mereka dan akan membalasi amalan-amalan mereka itu. Sekaligus dia juga yang memberikan kepada mereka rizki dan kekuatan dan seterusnya. Intinya adalah apa? Seluruh yang di alam semesta ini dengan berbagai macam karakternya dan segala macam aktivitinya itu adalah menunjukkan akan adanya pencipta mereka, yaitu Allah Ta'ala, dengan segala sifat-sifat kesempurnaannya. Waqal, Allah Ta'ala juga berfirman, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah adalah zat yang tiada sesembahan yang benar kecuali Dia, yang maha hidup dengan mutlak, dan al-qayyum al-qaim li nafsih, al-muqim li ghairih. Dia tegak dengan dirinya sendiri, tidak perlu pada yang lain, bahkan Dia itu yang mengurusi yang lain semuanya. Dia yang menegakkan urusan semuanya. Al-qaim bi tadbiri khalqih, Dia itulah yang mengelola pengaturan, pentadbiran para makhluknya. Wa arzaqihim, masalah pengaturan rizki. Hari ini bagaimana rizki si fulan? Fulan itu baru satu contoh. Orang itu bermiliar-miliar, berbiliun-biliun. Belum lagi jinnya dengan berbagai macam rizki yang beraneka ragam. Belum lagi burungnya, berapa jenis burung di dunia ini dan berapa jumlahnya. Demikian pula semutnya, demikian pula binatang-binatang yang lain. Betul-betul pengaturan yang luar biasa, dan Allah Maha Kaya. Wa jami'i ahwalihim, dan mengendalikan, mengelola seluruh keadaan mereka. Tahu kapan saatnya untuk apa? Untuk masuk musim sejuk. Kemudian apa? Sebagian rubah, sebagian musang itu dirubah kulitnya, dirubah bulunya. Kapan masuk musim panas, yang mana nanti buah-buah menjadi membesar, menjadi masak. Kapan masuk musim gugur, yang mana daun-daun pun menjadi gugur pula, dan seterusnya. Semuanya dikendalikan dan diatur sebaik-baiknya oleh Allah Ta'ala. Wa fi sahihi min hadithi Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu anna Rasulullah qala innallaha la yanam wa la yanbaghi lahu an yanam. Sesungguhnya Allah itu tidak tidur dan tidak layak bagi Dia itu untuk tidur, tidak sesuai dengan kesempurnaan kehidupannya. Karena tidur itu menunjukkan apa? Kurangnya sifat kehidupan. Kenapa? An-naum akhul maut. Tidur itu adalah saudara kematian. Baik. Yakhfidul qista wa yarfa'uh. Allah lah yang merendahkan timbangan keadilan dan meninggikannya. Ada orang yang dinaikkan jadi raja, ada yang 5 tahun kemudian dia harus ditukar. Ada yang orang itu pada kali ini jadi kaya, ternyata beberapa hari kemudian jatuh miskin. Ada yang hari ini sehat, ternyata besoknya sakit, dan seterusnya. Allah yang menaikkan dan menurunkan. Yurfa'u ilaihi amalul lail qabla amalin nahar. Diangkat kepada Allah Ta'ala amalan di malam hari sebelum datangnya amalan di siang hari. Amalan di malam hari dimulai sejak terbenam matahari sampai terbitnya fajar. Kemudian apa? Malaikat langsung naik membawa apa? Membawa catatan itu sebelum datangnya amalan siang. Jadi masih di awal-awal pagi sendiri malaikat sudah sampai ke hadapan Allah Ta'ala untuk melaporkan amalan di malam hari. Menunjukkan betapa cepatnya gerakan malaikat itu untuk naik sampai melebihi langit ketujuh itu, untuk menghadap kepada Allah Ta'ala.
Wa amalun nahar qabla amalil lail. Diangkat kepada Allah amalan siang sebelum amalan malam. Amalan siang dimulai sejak terbit fajar sampai terbenam matahari. Ya, semua amalan di hari itu dilaporkan semuanya kepada Allah oleh para malaikat sebelum datangnya amalan malam. Itu juga menunjukkan kecepatan yang sangat besar yang dimiliki oleh para malaikat. Dan menunjukkan bahwasanya Allah memang tinggi di atas. Dia mengatur dalam keadaan dia di atas semuanya. Hijabuhun nur. Hijab yaitu tabir yang menghalangi antara hamba dengan Allah Ta'ala. Menghalangi untuk apa itu? Hamba melihat Allah di dunia ini. Tabirnya adalah berupa cahaya. Tapi ini cahaya yang kekuatannya luar biasa. Lau kasyafahu la ahraqat subuhatu wajhihi mantaha ilahi basaruhu min khalqih. Seandainya Allah menyingkapkan tabir cahaya tadi, niscaya kecemerlangan subuhat itu adalah baha, yaitu kemegahan dan kecemerlangan, dan yaitu kecerahan. Cerahnya wajah Allah itu akan membakar segala sesuatu yang pandangan Allah itu sampai kepadanya dari kalangan para makhluknya. Padahal pandangan Allah tidak mungkin terbatas. Maka semua makhluk akan terbakar kalau Allah sampai menyingkapkan wajahnya itu. Maka ini adalah nikmat dari Allah untuk kita ini tidak langsung melihat Allah sekarang ini. Karena bukan hanya mata kita yang tidak kuat, bahkan makhluk semuanya akan hancur. Tidak kuat untuk melihat wajah Allah Ta'ala. Sekedar melihat matahari aja mata kita tidak kuat lama-lama. Mungkin mampu melihat ketika matahari sudah mau terbenam atau ketika sedang naik. Tapi kalau dia sudah di atas kita, maka itu sangat menyilaukan. Apalagi sampai pencipta dia, yaitu Allah Ta'ala, wajahnya mampu untuk menghancurkan semuanya. Tayyib, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ini nomor yang ke-179. Qala rahimahullahu ta'ala, wa fahadhil ayat sharihatun fi anna rabba subhanahu laisa huwa aina hadhil makhluqat. Ayat-ayat ini jelas menyatakan bahwasanya Rabb subhanahu wa ta'ala bukan makhluk ini sendiri. Tidak seperti ucapan wahdatul wujud yang mengatakan Allah adalah manusia, Allah adalah makhluk ini semua. Atau ahli al-hulul mengatakan Allah masuk ke dalam badan para makhluk. Karena ayat tadi sudah memisahkan antara Allah dan makhluk. Allah itu yang menggenggam langit dan bumi. Bagaimana dikatakan Allah adalah makhluk itu sendiri, yang menggenggam adalah yang digenggam? Itu tidak mungkin. Atau mengatakan Allah masuk ke dalam makhluk. Bagaimana Allah masuk dalam makhluk? Makhluk terlalu kecil. Bahkan Allah yang mengepung mereka semua tanpa Allah Ta'ala masuk ke dalam badan mereka dan bercampur dengan mereka. Wala sifatan wala juz'an minha. Bukanlah Allah sifat dari makhluk, dan bukanlah Allah itu bagian dari makhluk. Fa innal khaliqa ghairul makhluq. Karena pencipta bukan yang dicipta. Tidak seperti ucapan Sayyid Qutb di dalam beberapa kitab dia itu mengatakan akidah wahdatul wujud. Dia mengatakan kalau kita merenungkan tentang Allah, maka kita akan mampu untuk membayangkan, akan terbayangkan bagi kita tentang adanya wujud yang sangat besar. Yaitu kita bayangkan saja, yaitu rumah-rumah, pokok-pokok, gunung-gunung, ternyata semuanya adalah Allah. Berarti betul-betul besar Allah Ta'ala itu. Ini bodohnya Sayyid Qutb. Bodoh dan memang akidahnya kufur. Kalau sekedar membayangkan langit, membayangkan ini gunung-gunung, pokok-pokok, rumah dan sebagainya, kita mendapatkan bayangan yang besar, kemudian kita kagum. Tahukah engkau bahwasanya itu masih makhluk yang terlalu kecil? Allah Ta'ala menggenggam itu semua. Untuk membayangkan besarnya Allah, jangan cuma sepicik itu menggambarkan makhluk ini. Bahkan semuanya di dalam genggaman Allah. Tidak mungkin engkau mampu menggambarkan sebagaimana lebih baik daripada apa yang disebutkan di dalam hadis-hadis Nabi. Bahkan gambarannya lebih dahsyat dalam hadis Nabi itu. Nanti di hari kiamat seluruh tanah ada di jari Allah, seluruh pokok itu ada di jari Allah, seluruh air ada di jari Allah. Mana yang lebih besar daripada gambaran kamu tadi? Gambaran yang gak ada apa-apanya, bahkan menjadikan Allah Ta'ala bersatu dengan makhluk. Tayyib. Kemudian disebutkan di sini walaisa bidakhilin fiha mahsur. Ayat-ayat tadi dan yang semisal dengan itu menunjukkan bahwasanya Allah tidak ada di dalam makhluk. Bahkan dia yang menggenggam semuanya, mengepung semuanya.
mahsur, yaitu Allah yang terbatasi. Bal hiya sharihatun fi annahu mubayyinun laha. Bahkan ayat-ayat tadi terang-terangan menjelaskan bahwasanya Allah terpisah dari makhluk. Dia yang mengepung mereka, bukan dia yang bercampur dengan mereka. Wa annahu laisa halan fiha. Dan bahwasanya Allah itu bukan masuk ke dalam makhluk, bahkan makhluk itu yang dikepung di dalam genggaman tangan Allah Ta'ala. Bukan masuk ke dalam zat Allah, tapi digenggam oleh tangan Allah Ta'ala. Wala mahillan laha. Dan bukan pula sebaliknya, bahwasanya Allah adalah, di dalam zat Allah itu ada tempat untuk makhluk. Tidak demikian. Sebagaimana dinukilkan kesepakatan oleh Syekhul Islam, kesepakatan para salaf, bahwasanya tidak ada dalam zat Allah itu makhluk. Betul-betul Allah Ta'ala tersucikan dari bercampur dengan makhluk. Adapun kalau masalah kedekatan, itu adalah kedekatan ilmu, kedekatan pengabulan doa, kedekatan pertolongan, dan yang semacam itu. Qal fa innal kursi fil arsh kahalqatin mulqatin bi ardi falah. Karena kursi Allah saja, makhluk yang sebesar itu, jika dibandingkan dengan arsh, dia itu bagaikan satu gelang yang dilemparkan di dataran yang luas. Ardin falah, yaitu gurun pasir atau yang semacam itu. Itu kursi yang sebesar itu ternyata dia kecil sekali dibanding dengan arsy. Wal arsyu min makhluqatillah la nisbata lahu ila qudratillah wa 'azamatih. Sementara arsy itu masih termasuk dari makhluk Allah. Dia tidak ada kadarnya dibandingkan dengan kekuasaan dan keagungan Allah. Enggak ada apa-apanya arsy. Fa kaifa yutawahhamu ba'da hadza anna khalqan yahsuruh. Maka bagaimana akan ada persangkaan, yutawaham, yaitu salah sangka, setelah ini semua, bahwasanya ada makhluk yang mampu membatasi Allah, wa yahwi, makhluk yang meliputi Allah. Siapa yang mampu meliputi Allah? Wa fiha dalalatun ala azamatihi subhanah. Dan dalam ayat-ayat tadi ada dalil tentang keagungan Allah subhanahu. Semuanya digenggam dengan tangannya. Wa azimi qudratih, dan agungnya kekuasaan Allah, mampu dia mengendalikan itu semua dengan mudahnya. Mampu nanti menghancurkan seluruh langit dengan sekali dalam satu kejapan mata, satu kedipan mata saja, itu mudah. Atau lebih cepat lagi, terserah dia. Wa idhami makhluqatih, dan menunjukkan akan besarnya para makhluk Allah. Kalau makhluknya saja besar-besar, apalagi penciptanya. Kita kecil sekali dibandingkan dengan kebanyakan makhluk-makhluk yang disebutkan tadi. Wa qad ta'arrafa subhanahu ila ibadih. Allah yang maha suci telah memperkenalkan dirinya kepada para hambanya bisifatihi wa ajaibi makhluqatih, dengan sifat-sifatnya dan keajaiban makhluk-makhluknya. Sayangnya banyak orang yang berpandai-pandai. Allah datang memperkenalkan diri, dia mengatakan, oh bukan ini sifatmu, enggak layak engkau punya sifat ini. Itu adalah konsekuensi dari ucapan ahli filsafat. Oh ini bukan sifat Allah, oh Allah enggak seperti ini. Padahal Allah yang memperkenalkan diri. Memangnya mereka lebih tahu tentang pencipta mereka. Bahkan yang lebih buruknya lagi adalah orang-orang Rafidhah. Dalam kitab-kitab mereka mengatakan kami kafir dengan Rabb yang dia itu tinggi di atas aras, yang dia mampu turun, yang dia begini-begini dan seterusnya. Allah yang memperkenalkan diri, tapi mereka yang tidak mengakui itu adalah Allah. Seakan-akan mereka lebih tahu daripada Allah sendiri. Kulluha tadullu ala kamalih. Itu semua menunjukkan akan kesempurnaan Allah Ta'ala, seluruh sifat-sifatnya dan keindahan perbuatan-perbuatan dan hasil ciptaannya itu menunjukkan sempurnanya sang pencipta. Wa annahul ma'budul haqqu wahdahu la syarikalah. Dan itu semua menunjukkan bahwasanya Allah itulah pencipta satu-satunya yang disembah yang benar, satu-satunya tiada sekutu baginya. Maka untuk apa setelah ini ada orang yang masih menyembah lembu, padahal lembu nggak mampu apa-apa. Ada yang menyembah monyet, padahal monyet mampu apa? Cari rizki aja harus mencuri-curi, tidak mampu dia menciptakan rizki sendiri. Atau barangkali yang lain menyembah ular, menyembah dewa ular, padahal ularnya sendiri lemah, tak mampu menciptakan tangan, menciptakan kaki, tidak mampu untuk untuk menjadi makhluk yang kaya, tidak mampu memperindah wajahnya, bahkan wajahnya adalah wajah yang sangat menakutkan, namanya ular. Ketika dilanggar oleh kereta, akhirnya mati juga. Untuk apa dia disembah? Dan seterusnya. Hanya Allah lah yang berhak disembah. Untuk apa menyembah setan? Sementara setan kalau jumpa malaikat lari dia, kalah. Lalu untuk apa menyembah setan? Sesungguhnya tipu daya setan adalah lemah. Perlindungan Allah lebih kuat dari segalanya. Kemudian fi rububiyatihi wa ilahiyatih.
Allah itulah satu-satunya, tiada sekutu baginya di dalam rububiyahnya dan di dalam ilahiyahnya. Wa annal ibadata la tasluhu illalah, dan ini semua menunjukkan bahwasanya ibadah itu tidak layak kecuali untuk Dia. Maka untuk apa orang masih datang ke kubur untuk memberikan sesajian ini, membuat persembahan itu, bernadar ini, menyembelih itu untuk orang yang dikubur. Sementara orang yang dikubur dia tidak mampu melindungi dirinya ketika dia dimakan oleh lipas, ketika dia dimakan oleh serangga-serangga tanah dan seterusnya. Ketika dia disiksa oleh malaikat, dia tidak mampu apa-apa. Hatta walaupun dia adalah nabi, setelah meninggal tidak mampu juga untuk melindungi umatnya. Semua perlindungan hanya di sisi Allah Ta'ala. Bahkan nabi di sini, nabi sendiri ketika masih hidup disuruh untuk mengatakan apa? Qul la amliku li nafsi naf'aw wala dharra. Katakanlah, aku tidak mampu memberikan, tidak mampu berkuasa untuk diriku sendiri memberikan manfaat ataupun apa bahaya. Walau kuntu a'lamul ghaiba lastakthartu minal khair wa ma massani yasu. Seandainya saya mengetahui perkara yang gaib, niscaya saya akan memperbanyak kebaikan, lalu saya tidak akan tertimpa kejelekan. Sementara kenyataannya Nabi itu tidak tahu perkara yang gaib. Ketika siapa itu Zainab istri Salam bin Mishkam, pemimpin Khaybar, membuat apa itu, menghidangkan kepada beliau makanan yang beracun, ternyata Rasulullah kemasukan racun. Beliau tidak tahu perkara yang gaib. Demikian pula ketika apa Abu Amir al-Fasik membuat apa, yaitu membuat perangkap pada waktu perang Uhud, ternyata Rasulullah tidak tahu yang gaib. Beliau terjatuh ke dalam perangkap itu, kemudian langsung diangkat oleh Ali bin Abi Thalib keluar dari perangkap itu. Maka ini menunjukkan bahwasanya Nabi ketika masih hidup saja, beliau tanpa pertolongan Allah, beliau tidak akan tertolong. Bagaimana setelah beliau meninggal? Maka kenapa setelah itu orang menyembah Nabi? Itu aja Nabi. Sekarang ternyata orang banyak menyembah yang bukan Nabi. Itu adalah menunjukkan betapa manusia semakin tidak kenal pencipta yang sebenarnya dan sesembahan yang layak untuk disembah. Kemudian apa? Wala yasluhu minha syai'un limalikin muqarrabin wala nabiyyin mursal. Peribadatan itu semua sedikit pun tidak layak untuk malaikat yang didekatkan ataupun nabi yang diutus. Semuanya adalah makhluk dan semuanya tidak layak untuk disembah. Fadlan an ghairihima, lebih-lebih yang selain itu, yang bukan malaikat, yang bukan nabi, lebih layak lagi untuk tidak disembah. Wa tadullu aidan ala isbati sifati lillah ala ma yaliqu bi jalalihi wa isbatan bila tamsil. Dan ayat-ayat ini tadi semua juga menunjukkan akan ditetapkannya sifat-sifat Allah Ta'ala. Yaitu apa? Dalam ayat ini sifat apa itu? Sifat al-misk, yaitu apa? Sifatul imsak, yaitu memegang. Ini adalah kekuasaan yang besar, menunjukkan tangan Allah adalah tangan yang sangat perkasa. Demikian pula apa? Sifat al-iqamah, yaitu menegakkan seluruh urusan makhluk dan seterusnya. Isbatan, yang sesuai dengan keagungan Allah, tidak seperti sifat yang ada pada makhluk. Isbatan bila tamsil, kita menetapkan tapi tidak menyerupakan dengan makhluk. Wa tanzihan bila ta'til, kita mensucikan sifat Allah tapi tidaklah kita sampai mengosongkan Allah dari sifatnya. Wa ala hadza salaful ummah, dan di atas inilah berjalan para salaful ummah. Jadi bukan mereka mengatakan ayat-ayat itu betul tapi kita tidak tahu maknanya, maka jangan kita menafsirkan dan jangan pula kita menakwilkan. Itu salah. Salaf tidak seperti itu. Salaf mengatakan ayatnya benar dan ayatnya turun dengan bahasa Arab, maka kita pahami sesuai dengan bahasa Arab dan kita yakini bahwasanya hakikatnya tidak seperti yang ada pada makhluk. Bukan kita tidak tahu maknanya, kita tahu maknanya. Tayyib, wa man tabi'ahum bi ihsan, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Adapun yang mengaku ikut manhaj salaf seperti Hasan al-Banna, maka dia tidak ikut salaf dengan cara yang baik. Dia adalah apa? Kalau dari sisi akidahnya dia adalah sufi, di sisi akidah ibadah. Kalau dari sisi manhajnya maka dia adalah khawarij. Kalau dilihat dari sisi asma wa sifat maka dia adalah mufawwid, menyerahkan hatta makna pun menyerahkan kepada Allah. Dari sisi al-wala wal bara, bahkan dia mau bekerja sama dengan orang-orang Rafidhah, mau bekerja sama dengan Yahudi dan Nasrani dan lain-lain. Banyak di Mesir itu pengikut Ikhwanul Muslimin dan anggota besarnya adalah justru orang-orang Nasrani. Tayyib, maka seperti ini tidak layak dikatakan sebagai imam, kecuali apa? Imam dhalalah, kesesatan. Ini bukan jalan salaf, bukan yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya. Wa huwallazi dallat alaihi adillatul kitabi was sunnah. Akidah yang disebutkan dalam kitab inilah yang ditunjukkan oleh dalil-dalil Al-Quran dan As-Sunnah.
Ilahuna wallahu a'lam.